Latar belakang saya adalah karena ini nih, banyak tulisan yang disampaikan oleh Pak Benny Mamoto yang saya merasa ini menyudutkan TNI dan menyudutkan saya dan menyudutkan BAIS. Saya harus untuk mengklarifikasi, harus meluruskan dan harus mendudukkan pada relnya bahwa pada tahun 2012 itu seperti ini loh. Karena barangkali ya pejabat yang sekarang ini sudah baru, banyak yang tidak ikut di situ. Nah, saya ingin meletakkan ini pada relnya kembali. Karena ini betul-betul menyudutkan TNI, BAIS, dan saya. Iya, tapi yang dikasih tahu sama Bea Cukai, ya dua ini diarahkan, hanya dua ini, dia tidak kasih tahu yang ketiga sana. Jadi mayornya saya hanya dikasih tahu dua ini. Berarti ada orang primer koperasi yang tidak melapor Bapak bahwa ada kontainer ketiga. Iya, Betul. Di Supriyadi tidak kasih tahu juga ada yang ketiga. Ada yang ketiga di internal BAIS-nya, Pak. Iya. Kenapa saya yakin? Karena dia takut. Karena kan dia ini si tanda tangannya kan dia pasti tanda tangan si koperasi yang lama. Kepala koperasi yang lama. Iya. Pasti dia takut itu. Makanya dia nggak kasih tahu. Nah, tapi kalau Bea Cukai ngasih tahu kan lain cerita. Betul. Karena Bea Cukai ikut menyembunyikan. Betul. Nah, indikasi dari tulisan Bapak udah merangkai soal kejadian itu, berarti Bapak menduga ada katakanlah permainan antara BNN dengan Bea Cukai untuk kontainer ketiga ini. Nah, dalam kontainer ketiga ini, karena perintah saya waktu itu buka, tapi tidak dilaksanakan, keluar katanya saat itu ada kekuatan ya, kekuatan yang besar. Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, sehingga itu saya bertanya, apakah ini? Nah, ini sehingga jadi pertanyaan baru bagi saya, kenapa sudah tahu ada barang itu kok nangkapnya di luar, tidak nangkapnya di dalam? Iya, kenapa? Kalau nangkapnya di luar, ya setelah nangkap di luar, yang tahu barang itu jumlahnya betul itu kan hanya mereka yang nangkap. Iya, BNN yang nangkap, mereka yang tahu, kita tidak tahu lagi jumlah itu. Kenapa itu? Karena indikasi baru, katanya Freddy, ada barang saya yang katanya ditangkap, tapi beredar di pasaran. Pertanyaannya, dari mana kira-kira kebocoran itu? Ya nggak ada jalan lain. Tidak ada lagi satu-satunya kemungkinan, ya tidak pasti, lagi-lagi indikasinya dari penangkapan ini, karena yang tahu mereka. Kalau ada Bea Cukai, ya ada Bea Cukai di sana. Saya juga tidak tahu pasti, karena saya tidak ada di situ. Tapi dengan adanya mereka sendiri di sana, artinya hanya mereka yang tahu pasti barang ini mau diapain. Ini di sini Pak Benny mengungkapkan bahwa ketika barang masuk, kami minta izin Bea Cukai untuk menggeledahnya. Artinya barang itu sudah digeledah oleh Pak Benny dan kawan-kawan dong dalam pelabuhan. Di dalam pelabuhan. Terus? Dan saya tidak tahu ada penggeledahan itu. Setelah itu kan ditutup oleh BNN, oleh yang menggeledah itu. Nah, artinya setelah mereka ditutup, ya mereka sudah tahu isinya itu, barang itu. Tapi pertanyaan saya, mengapa kok saya tidak dikasih tahu? Padahal perintah saya buka dan itu didiamkan seakan-akan mereka tidak tahu. Dan ini baru saya tahu sekarang, saat itu saya tidak tahu. Kasih setelah ditutup, pasti ada perintah khusus, jangan diapa-apain kan? Indikasi saja. Benar atau tidak, ya tanya Pak Benny atau tanya Pak... Tanya aja sama itu orang Bea Cukai. Apa? Tapi yang jelas saat itu barang ini tidak disentuh, barang ini tidak dibuka, dan barang ini tiba-tiba keluar. Setelah keluar ditangkap dan di dalam ada narkoba. Enggak, habis itu begitu ditangkap ya saya serahkan aja BNN, sudah kau periksa aja lah. Tidak ada keterangan katakanlah Supriyadi terhadap institusinya baik. Saya sudah tidak ikutin lagi. Suka-suka kamu lah jawab apa. Karena saya tidak merasa punya kepentingan, saya tidak merasa ada perintah apa. Sudah, kalau saya bertanya, saya memanggil, pasti saya akan kena imbas. Pasti akan, oh dia tanya, oh ini ada ini. Enggak, saya tidak mau. Oke silakan, ambil saja. Yang penting saya sudah tahu Supriyadi itu ada dan sekarang dia sedang ditahan BNN. Cukup.
Ya jelas dong. Ya jelas lebih besar di Panglima, saya atas nama Panglima kok. Jelas, lebih besar dari bintang 4 itu periksa perintah Panglima TNI kok. Lebih besar dari bintang 4 bahkan. Ya pastilah. Itu saya kan atas nama Panglima TNI. Ini lebih besar konteksnya. Nggak tahu, tanya dia konteksnya apa, aku juga nggak tahu. Aku juga nggak ngerti. Aku tidak tahu apakah jabatan, apakah politik, apapun saya tidak tahu. Karena saya tidak lagi mendalami itu. Kalau informasi awal kan saya bilang bahwa saya hanya didatangi dari Pak Agung untuk mari kita kerjasama memberantas indikasi adanya penyeludupan narkoba lewat laut. Itu saja. Kalau di saya kan nggak ada, yang nggak ada kan di Supriyadi yang tahu semua. Nggak, maksudnya kan ketika Bapak merintahkan semua yang impor. Nggak ada. Primer operasi. Yang tahu itu semua Supriyadi. Termasuk 2 mayor yang Bapak utus ke pelabuhan itu. Nggak tahu dia ada berapa sebenarnya. Dia kan cuma datang ke Tanjung Priok, mana yang punya Kalta. Ini ada 2, ya sudah itu 2 itu aja. Nah di sini kan kita butuh kejujuran. Mau kerja sama kok, ya jujur lah. Jadi internal Kalta sendiri nggak ada administrasi yang ngurus yang mana itu nggak ada. Yang tahu itu semua Supriyadi. Mana yang datang itu semua Supriyadi. Kan kita dia kan sendiri, bukan kan itu sendiri Primkop. Saya coba lihat sini. Aduh sudah, untungnya nggak banyak. Tapi penelusuran Bapak atas dokumen-dokumen Kalta pernah ngimpor sebelumnya Bapak nggak lihat, aku udah lagi. pusing. Nggak pernah lihat lagi. Ya waktu KBAIS kan sudah kasus, begitu kasus sudah saya serahkan aja ke hukum. Bapak nggak sempat Enggak. Di internal nggak ada proses? Ada proses internal, tapi kan proses internal itu untuk barang begitu kemudian dilanjutkan ke ini ya, ke POM. Ya dia bagian staf mengurusi itu memang. Ngurus impor. Iya, impor ekspor itu. Karena kewenangan habis itu kan kalau berhubungan dengan Supriyadi ya silakan aja penegak hukum saat itu bongkar kuat-kuatnya. Iya, urusan POM saya tidak masuk. Kalau saya tanya, nanti ada apa lagi KBAIS? Walaupun saya ankum waktu itu, atasan yang berhak menghukum. Susah lah kalau uang mau indikasi gimana kan sulit. Jadi saya sulit untuk Ada yang sama sebenarnya antara yang Bapak tuliskan dengan pengakuan Freddy Budiman. Ada keterlibatan aparat di situ. Kalau saya melihat keterlibatan aparatnya yang saya maksudkan, itu karena indikasi saja, kan ada indikasi yaitu tadi ini ditahan di luar. Artinya kekuasaan penuh terhadap barang itu di situ. Barang ini keluar atau tidak ya mereka yang tahu. Nah, ketika si Freddy juga bilang ada barang saya keluar, kemudian katanya sudah ditangkap, ya barangkali ditangkap ini ada yang keluar kan klop. Nah kalau ini dikelopkan lagi dengan dia itu data yang menurut saya bill of lading itu sulit didapat kecuali yang punya yang ngasih tahu, itu ada korelasi. Itu korelasi intelijen loh ya. Tapi Bea Cukai bukan yang punya manifest itu juga Pak ya? Aku tidak tahu pasti, tapi saya kira Bea Cukai yang pasti tahu itu kalau dia bill of lading dilaporkan ke dia. Jadi kalau ini dikelop, menurut saya bisa kelop ini. Karena pengalaman saya begitu. Adakah bahwa barang-barang ini dibawa kekuasaan penuh BNN? Ada. Ketika truk ini sudah dibawa keluar, kan sudah mereka yang tahu. Saya sudah tidak tahu. Termasuk Bea Cukai nggak menyampaikan? Tidak. Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Nggak ada. Makanya ini bagi saya, ini fakta baru ini. Lu sendiri kan yang aku. Ya tanya aja. BNN kok bersama-sama membohongi saya. Dari mana bersama-sama? Sekarang kalau saya bilang bersama-sama sekarang,
dari kata-kata Pak Benny sendiri. Ya beda, ada benarnya dari hukum dan ada benarnya dari intelijen. Kalau ada benar dari hukum, itu testimoni dari Freddy benar pada tanggal sekian Freddy mengatakan ini itu. Tapi kalau intelijen tidak, apa yang disampaikan Haris itu adalah indikasi. Oh, ada indikasi bahwa si Freddy selalu menelpon apabila melakukan import. Itu kan indikasi. Nah, ini saya gabung dengan apa yang dikatakan BNN saat itu, bahwa mereka tahun 2012 ya mendapat berita dari polisi Cina. Kemudian di situ dia mendapat data kontainer nomor sekian, tanggal sekian, ini sekian, itu berisi narkoba. Nah, disinilah bagi saya ketika dibilang nomor detail seperti itu, saya langsung mengukur diri. Ini kan pekerjaan saya juga serupa itu. Kalau saya di situ kok rasanya kok sulit banget ya akan mendapat itu. Karena itu sangat-sangat spesifik dan sulit mendapatkan. Dan kalaupun itu seperti itu masih ada di Cina, kenapa tidak ditangkap oleh polisi Cina? Dia kan kalau sudah pasti, ya pasti diambil sama polisi Cina. Tapi ternyata kok lolos sampai sini. Sehingga hal seperti ini kemungkinan hanya dua. Pemilik ini memberitahu atau kita berada di dalam, tahu betul di dalam. Hanya itu saja. Masalahnya itu kan terserah, sulit memang. Apakah seseorang itu merasa tercemar atau bukan, itu kan sangat pribadi ya, sangat pribadi. Nah, saya juga tidak tahu bagaimana TNI, BNI, BNN merasa itu tercemar juga, saya juga tidak tahu. Tapi barangkali gara-gara dibilang ada aliran uang sekian, itu barangkali. Tapi saya juga tidak, karena feeling itu kan sangat-sangat pribadi ya, merasa tercemar atau tidak. Sekarang ini? Iya, ditelusurinya. Ya, tapi untuk apa lagi? Untuk mengetahui kejanggalan-kejanggalan tadi. Kalau Om Freddy sudah mati kok, terus untuk apa lagi coba? Kan sasarannya bukan Freddy, Pak, untuk mencari tahu siapa yang bermain mengeluarkan narkotika ini. Siapa yang bermain membantu Freddy mendatangkan narkotika ini. Bukannya itu poin pentingnya? Ya bisa saja, tanya aja. Mereka ditanya kenapa mengeluarkan itu, ya bagi saya kan sudah bukan urusan saya. Ya, kalau ini mau ditindaklanjuti, mau ditanya orang-orang itu, ya silakan aja siapa yang mau nanya. Kalau memang mau diteruskan. Kalau mau diteruskan. Tapi bagi saya kan selesai sudah. Bagi Bais. Oh, iya, bagi Bais selesai. Ya kalau yang lain barangkali BNN merasa, oh aku sekarang jadi berat. Aku nanya ini, biar cukai. Atau biar cukai, nggak tahu loh. Terus apa yang mau nanya sekarang? Kan kalau kita melihat kerangka lebih besar untuk negara gitu, bahwa ada peredaran narkotika di Indonesia ini, ada pemain-pemainnya, ada keterlibatan aparat. Kalau emang mau itu kan sebenarnya harusnya dibongkar, Pak. Iya memang. Tapi siapa sekarang? Saya tidak tahu. Dalam struktur ini saya tidak tahu. Penegak hukum, polisi? Ya bisa aja barangkali. Tapi polisi mau nanya berdasarkan apa? Kenapa kamu tidak tidak melaksanakan perintah Kabais? Nanti ditanya lagi, mana perintahnya? Kok perintah lisan? Saya pikir kalau ini akan diteruskan mencari sampai penegakan hukum, ini buang waktu. Orangnya sudah mati. Orang sudah mati. Dan pengalaman saya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terindikasi, itu kita tidak perlu sampai ada hukuman. Begitu terindikasi udah kita geser aja. Geser dari jabatan. Ini pengalaman saya, tidak tahu apakah di situ mulai dari saya Aspam sampai saya Kabais, ketika terindikasi saya akan laporan Panglima, Pak ini terindikasi ini. Terus saran mau ganti. Karena sudah terindikasi. Apalagi terindikasi kuat. Tidak perlu keputusan pengadilan.
Nah, kalau ini mau tunggu keputusan pengadilan, orang udah mati. Nah, dengan teringas itu apa? Makanya saran saya ya sudah, mari kita revitalisasi, mari kita restrukturisasi. Apakah sekarang di dalam struktur itu harus ada TNI, ada Polri, ada Bea Cukai, BNN itu? Kan sekarang BNN sendirian. Apakah perlu ada TNI di dalam? Apakah perlu ada Menteri Kesehatan atau yang lain-lain? Kan narkotik ini bukan hanya urusan polisi. Meminta BNN mengajak TNI untuk Iya. ikut gitu kan. Karena itu pengalaman saya itu kan. Bagaimana saya, kalau bertiga ini ada sama-sama, akan lain cerita. Bukannya itu mengembalikan fungsi sosial politik TNI, Pak? Harusnya kan TNI kan Ya, kalau kita lihat begitu, tapi fakta di lapangan kan tidak seperti itu. Fakta di lapangan masih memerlukan TNI untuk ikut dalam sosial ini. Ini Indonesia, bukan Amerika. Mana perintahnya secara tertulis? Nggak ada. Ya nggak ada. Tapi menurut Bapak kasusnya harus terus katakanlah dikuak. Pengadaan yang 1,4 juta pil itu. Sulit. Tapi nggak harus dikuak berarti, nggak ada kewajiban negara untuk menguak itu sekarang. Kalau kewajiban sih wajib ya. Tapi saya sudah melihat itu akan jalan buntu. Ya sekarang pertanggungjawabkan secara moral atau secara hukum? Secara hukum artinya dibuktikan. Susah. Orangnya sudah mati. Bukan Freddy-nya, Pak. Siapa? Lah orang Aparat. dua ini kan juga bisa bilang, enggak kok, coba misalnya sekarang. Ada enggak perintah dari saya ke mereka? Bukan perintah, artinya Ada enggak permintaan saya ke... Kalau dia enggak ada kok. bukan dari Mbak Aisyah, Pak. Maksudnya dari di internal mereka, di internal mereka. Ya, Kenapa Pak. kalian meloloskan? Kenapa Nah, kalian ya tidak periksa? pasti yang nggak mau lah, orang sama-sama jeruk makan jeruk ya nggak mau lah. Berarti polisi mungkin nggak mau meneruskan kasus Iya, ini. karena apa? Kalau kita mau bawa ke ranah hukum, itu butuh bukti-bukti. Mana bukti perintah saya? Mana bukti pemerintah? Nggak ada. Kesaksian kan satu bukti, Pak. Ya nggak tahu kalau mereka mau.